Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap anak-anak ibu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di rumah secara benar. 2. Dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. 3. Siswa dapat menjelaskan prosedur bergerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ayo anak-anak ibu kita perhatikan dari gambar ini apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya. Nah, yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Nah, sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Yo, sikap apa yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarga dari gambar ini? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarga adalah Dayu dan keluarga menunjukkan sikap persatuan dan kebersamaan di rumah. Selanjutnya, Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, berikutnya anak-anak ibu di sini ada gambar, ya gambar 1 dan gambar 2. Diskusikan dengan temanmu jawaban pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi gambar. Nah, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Nah, apa anak ibu kegiatan Dayu dan keluarganya pada gambar 1? Iya, kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1 adalah berolahraga bersama. Nah, nomor 2, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Apa nak ibu? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 nak? Iya, benar. Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 adalah berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Yang ketiga, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Ayo, mengapa anak-anak ibu? Kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Karena hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan dan kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan anak-anak itu. Mengapa perlu dilakukan kegiatan seperti gambar 1 dan 2 ya nak ya? Itu ya. Karena hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan dan kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Apa anak-anak ibu? Iya,
Yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga adalah saling menghormati, menyayangi, dan tidak bersikap mau menang sendiri. Itu ya anak-anak ya, yang harus dilakukan dalam keluarga supaya terwujud kebersamaan dalam keluarga. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Apa yang akan terjadi anak-anak? Jika di dalam keluarga itu tidak ada sikap kebersamaan. Iya, yaitu persatuan dalam keluarga tidak akan tercapai. Atau di dalam keluarga tersebut akan terjadi kekacauan. Nah, itu dia nak ya. Ayo berlatih. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Nah, di sini Dayu akan bercerita ya, Nak ya. Ayo disimak semua anak-anak ibu. Ibu akan bacakan ceritanya. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, itu dia tadi anak-anak ibu cerita Dayu ya nak ya. Berikutnya, tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba bahas dengan temanmu. Isikan hasil kebahasanmu pada tabel berikut. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Nah, nomor 1 udah dijawab tuh nak. Tidak mau menang sendiri. Nah, yuk kita jawab bersama-sama ya nak ibu ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama itu nak, tadi udah dijawab tidak mau menang sendiri. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keenam, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu dia anak-anak ibu, sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Ada 6 ya nak ya. Ya, dibaca ulang lagi di rumah anak ibu. Nah, berikutnya halaman rumah Dayu, Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu, Indah dan Asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Nah, berikutnya, halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Nah, anak-anak ibu, di sini sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, pada teks tadi anak-anak ibu, ada bacaan sampah organik. Apa itu sampah organik, Bu? Nah, di sini kita lihat anak-anak ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Misalnya anak-anak, sampah kulit buah-buahan, sayuran, atau kayu. Nah, itulah dia nak, sampah organik. Ya, pengertian sampah organik beserta contohnya. Nah,
Ya, sampah anorganik apa pula? Iya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak mudah terurai secara alami. Misalnya, sampah kaleng, kaca, atau plastik. Nah, itu dia anak-anak ibu pengertian dari sampah anorganik beserta contohnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya nak ya, apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, kamu amati gambar ini dulu ya nak ya. Nah, setelah kamu amati gambar yang ada di bawah ini, informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Nah, informasi apa saja anak-anak ibu yang dapat kita lihat dari gambar ini? Nah, ayo kita lihat. Halaman rumah yang bersih, indah, dan asri anak-anak. Itu yang bisa kita lihat dari gambar ini. Benar nggak anak-anak ibu? Ini adalah halaman rumah yang bersih, indah, dan asri. Iya, benar ya nak ya. Agar tercipta suasana lingkungan pada gambar, kita harus apa anak-anak ibu? Kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kita harus bertanggung jawab anak-anak ibu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Selanjutnya, ini dari gambar ini nak, halaman rumah yang bersih. Tadi kamu kan sudah mengamati gambarnya nak. Di sini ada tugasmu mengisi cerita di sini. Kamu disuruh membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, kira-kira apa ya nak ya cerita dari gambar tersebut? Halaman rumah yang bersih. Nah, seperti ini ceritanya anak-anak. Yuk kita simak anak-anak baik-baik ya nak ya. Halaman rumah yang bersih, tidak ada sampah berserakan. Halaman rumah tampak indah dan asri dengan bunga-bunga yang tersusun rapi. Ada juga pohon rindang, tempat bermain, dan tempat duduk yang tersusun rapi, sehingga membuat halaman terasa sejuk dan nyaman. Nah, ini dia nak ceritanya. Silakan anak-anak ibu nanti di rumah buat juga ceritanya ya nak dengan menggunakan bahasamu sendiri. Menggunakan bahasa ejaan dan bahasa yang tepat. Ayo mengamati. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Apa itu keseimbangan statis ya nak ya? Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, itu arti dari keseimbangan statis ya anak-anak ya. Nah, keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, di sini anak-anak ibu ada gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, ayo kita perhatikan gambarnya nah. Yang pertama, di situ dia ada gambar sedang kakinya berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, ini termasuk gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Gambar kedua, apa dia nak? Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Nah, ini termasuk salah satu gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Ini dia nak ya, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Yang ketiga, gambar ketiga ini dia berdiri menyerupai huruf T. Nah, ini termasuk juga gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Gambar keempat, sikap kapal terbang. Nah, sikap kapal terbang ini juga nak termasuk salah satu gambar keseimbangan statis di dalam posisi berdiri juga. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan dari penjelasan ibu, anak-anak ibu paham ya nak ya. Dan ini gambar keseimbangan statis ini dalam posisi berdiri bisa kamu praktekkan kembali di rumah. Seperti yang ada di gambar ini anak-anak ibu. Nah,
Mungkin sekianlah pembelajaran kita kali ini anak-anak ibu. Semoga pembelajaran kali ini membantu kalian lebih memahami dan mengerti pembelajaran dalam tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sekian pembelajaran kita. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.